Pak Kadis, Bu Kartini. Selamat malam. Selamat Selamat malam. malam semuanya. Selamat Selamat malam. malam. Terima kasih sudah Ya. hadir, Ibu Bapak. Saya ke Pak Cok Bagus dulu. Kalau diklaim belum memiliki, belum over tourism, tapi kalau kita lihat data daya dukungnya juga masih dikaji sampai sekarang. Nah, data daya dukung lingkungan ini kapan akan dibuat, diumumkan, dan juga bisa dikaji agar permasalahan over tourism ini tidak terjadi? Kalau klaim dari Pemprov Bali kan belum sampai di angka over tourism, Pak Kadis. Mohon di-unmute dulu, Bapak. Baik, terima kasih Ya, Mbak. silakan. Pertama memang kami pemerintah Provinsi Bali sudah Dinas Pariwisata sudah dengan PHRI sudah melakukan kajian dari sisi usaha ya, jumlah usaha. Memang pada saat itu kita memang baru mengusulkan memang ada moratorium pembangunan akomodasi di beberapa kawasan. Tentu itu hanya usulan itu sampai sekarang memang belum ada tindak lanjutnya. Itu bagian daripada bagaimana kita mengantisipasi. Itu sudah lama itu kita ajukan, hampir tahun 2014-an itu Pak. Apa kendalanya Pak Berikutnya, belum terlaksana? Mohon saya tanya dulu yang karena memang itu dari kita tidak bisa membuat regulasi hanya parsial untuk Bali aja. Tentu ini membuat kajian lebih dalam lagi untuk seluruh Indonesia. Oke. Berikutnya juga sebenarnya Bali sudah memiliki Perda 2 tahun 2023 tentang tata ruang. Ada 18 kawasan namanya KSPNDK, kawasan pariwisata daerah, dan ada kawasan pariwisata daerah khusus. Ada 4, dari 18 kawasan pariwisata dan ada khusus. Nah, itu artinya di 18 kawasan itu memang dapat membangun daripada amenities of service, artinya akomodasi dan restoran dan sebagainya. Oke. Itu dong. Oke, kalau saya ke Bu Niluh Kartini. Tadi kan moratorium akomodasi ini, pembangunan akomodasi belum bisa dilakukan. Sementara Ibu juga sempat menyebut bahwa persoalan air ini, khususnya air tanah, sudah dikeluhkan sejak 2011 bahkan. Nah, apa yang jadi solusi semestinya? Karena kan kalau untuk menunggu, sementara kalau ketersediaan air tanah ini kan day by day permasalahannya. Bagaimana, Bu? Iya, jadi sebenarnya apa yang disampaikan tadi sama Pak Kadis, kita sudah 2009, 2008 sudah kita mengusulkan moratorium sebenarnya. Jadi dan sudah itu ini sawah abadi ya. Jadi tata ruang yang 2009, nah itu sebenarnya kita usulkan waktu itu untuk tata ruang itu menjadi tetap gitu loh, tidak berubah-ubah. Karena apa? Karena keselamatan air, pangan, dan energi itu akan sangat tergantung dengan tata ruang ya. Jadi, nah Bali seharusnya tata ruang itu menjadi sebuah acuan yang tidak pernah berubah. Jadi Bali itu kan satu kesatuan ini Jagar Gunung. Sebenarnya Bali itu harus dikelola dalam satu ekosistem. Kalau nggak begitu itu akan hancur, karena misalnya kawasan hutan yang ada di Batu Riti itu memberikan air kepada Denpasar, Badung dan Denpasar. Jadi kalau kawasan hutan di Batu Riti itu terus digerogoti, nanti Denpasar, Badung itu akan tidak mendapatkan air, karena jelas sekali zonasinya itu memang seperti itu. Jadi nah ini yang harus tata ruang itu seharusnya tetap, sudah tidak pernah berubah. Nah itu tautannya jadi keselamatan air, pangan, dan itu ya. Jadi sudah itu dengan nah sekarang ini kan pariwisata ini kan tidurnya di Badung, terus mereka kan kunjungannya ke masing-masing kabupaten. Nah ini kan, nah ini yang sebenarnya kalau Bali ini dalam satu kesatuan ekosistem, jadinya negara gunung, leluhur kita sudah
sudah memberikan hal yang luar biasa, Ya, berarti berbagi gitu loh. Jadi misalnya oke. seperti Bali ya tetap sebagai Ya, penyangga, ya sudah itu baik. yang kawasan yang mana dikembangkan gitu. Ya, Nah ini sekarang kan masalah sampah belum bisa diselesaikan. ya jadi Terus merembet kemana-mana begitu ya? alih fungsi lahan Ya, 600 hektar itu untuk sawah saja ya, 600 sampai 1.000 hektar per tahun. oke. Sudah itu air tanah aquifer kita kan air tanah cekungan air tanah Bali itu Ya, kan cuma ada antara ini dan ya, Denpasar dengan Tabanan yang besar. Sudah itu ada di Tejakule. Nah, baik, ini Ibu. sebenarnya ini harus menjadi pertimbangan. Nah, sekarang 2021 dari hasil kajian itu Ya. sebagian besar kabupaten sudah divisit. Baik, kita sampai situ dulu Bu Kartini. Ya, Nah, Pak iya. Cok Bagus, ini masalahnya komprehensif. Semestinya ada pengelolaan sebagai satu ekosistem, tapi apa yang jadi permasalahan? Karena kalau regulasinya belum diteken, artinya kan pembangunan terus-menerus ini akan terus terjadi, sementara daya dukung lingkungan juga semakin menurun. Baik, terima kasih. Sebenarnya tadi Bu Kartini juga sudah menyampaikan seperti apa, karena memang kita harus mengacu kepada regulasi terkait dengan tata ruang itu sendiri, karena memang sudah jelas disusun mana sebagai daerah penyangga, mana sebagai kawasan yang bisa dibangun untuk fasilitas pariwisata. Tentu kami dari Dinas Pariwisata dari sisi untuk pemerataan dari sisi kunjungan wisatawan, kami sudah menyusun namanya travel pattern atau pola perjalanan yang mulai tahun lalu kita susun menuju ke bagaimana kita mengatur pola perjalanan tidak hanya terkonsentrasi di Bali Selatan, tetapi kita bawa ke baik itu ke Bali Utara, ke Bali Barat maupun ke Bali Timur itu sendiri. Nah, Bu Kartini, kalau tadi bahkan pengusulannya sudah tidak hanya 2011, sebelum itu 2009, 2008 sudah diusulkan. Kalau belum goal sampai sekarang, sementara secara teoritisnya sudah disampaikan tadi oleh Ibu, apa sih dalam jangka pendek yang jadi usulan? Nah, ini kan gini yang usulan yang dalam jangka pendek untuk menyelesaikan sampah sebenarnya kan sampah itu kan Bali kan bahan organiknya kan hampir 60 sampai 70% bahkan lebih ya. Kenapa pemilahan ini dilakukan di Sumber? Sudah itu bahan organiknya bisa dijadikan pupuk karena di satu sisi tanah di Bali, tanah pertanian itu sudah sangat marginal karena terus-menerus menggunakan bahan-bahan yang sintetik. Jadi untuk menarik itu sebenarnya Bali bisa menjadi pulau organik dengan pengelolaan sampah yang benar. Nah ini kan semua harus konsentrasi ya. Jadi di satu sisi di pertanian ini kita sekarang berebutan antara pariwisata dengan pertanian. Jadi banyak sekali. Jadi Tabanan sudah kesulitan air juga. Ya, yang tadinya kan Tabanan kan tidak pernah kesulitan air. Ya, nah, jadi kita problemnya terjadi sekarang sudah terlihat begitu ya, Ibu ya, dan ini ya sudah mengalami ulang kami mengelola 23 hektar di Tabanan. Itu kita tidak dapat air karena dihilir. Jadi airnya ini kan menjadi sering. Baik Bu Kartini, ini yang harus jadi perhatian betul dan harus diselesaikan karena bagaimanapun juga Bali bergantung pada pariwisatanya. Terima kasih banyak Pak Kadis, Pak Cok Bagus Pemayun, terima kasih Ibu Niluh Kartini, terima kasih atas waktunya di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam. Selamat malam. Berikutnya saudara, kami hadirkan informasi momen libur panjang dimanfaatkan wisatawan untuk mengunjungi daerah wisata Puncak Bogor, Jawa Barat.